Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video gua kali ini, gua ingin menceritakan request dari Wima Wimantio yang ingin gua ngebahas kasus yang menimpa seorang gadis muda yang bernama Emma Walker. Gadis ini dibunuh oleh mantan pacarnya dikarenakan sang mantan merasa kesal dikarenakan melihat gadis tersebut sudah berhasil move on dan membuka lembaran baru untuk kehidupannya. Yuk langsung saja kita simak videonya. Gadis muda ini bernama Emma Walker yang dilahirkan pada tanggal 20 Maret tahun 2000 dari pasangan Jill Walker dan Mark Walker. Emma pun memiliki saudara kandung yang bernama Evan Walker. Emma dikenal di lingkungannya sebagai pribadi yang santun, pintar, aktif dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi dikarenakan dia memiliki cita-cita ingin menjadi perawat bayi dan dia pun menjadi relawan di tempat penampungan hewan liar. Emma bersekolah di Knoxville Central High School dan di sanalah dia mendaftarkan diri menjadi cheerleader. Setelah mengikuti serangkaian tes, akhirnya dia pun diterima menjadi anggota cheerleader di tim football sekolahannya. Emma bukan hanya memiliki prestasi di luar akademik, namun di dalam akademiknya dia pun berhasil mendapatkan prestasi dan nilai yang bagus. Setelah dia bergabung di dalam anggota cheerleader, Emma selalu memberikan semangat untuk tim football sekolahannya ketika akan bertanding. Di sanalah guys, dia mulai melihat ada salah satu pemain football yang menarik perhatiannya dan pria itu bernama William Riley. Dia merupakan tulang punggung dari tim football tersebut dan dia juga kakak kelas dari Emma. Namun guys, walaupun Emma sering bertemu dan sudah berkenalan dengan William, Emma masih memendam perasaannya kepada William dikarenakan pada saat itu William masih memiliki pacar. Sementara guys, William pun dikenal sebagai siswa yang berprestasi dalam hal akademik dan juga non-akademiknya, sama halnya dengan Emma. Dan William pun memiliki sifat yang sangat humoris. Dia selalu berhasil menghidupkan suasana pertemanan ketika dalam pergaulannya. Tetapi guys, entah apa penyebabnya, hubungan William dengan pacarnya akhirnya putus. Dan pasca dari mereka putus itulah William mulai dekat dengan Emma. Karena dirasakan mereka memiliki kesamaan dan kecocokan, akhirnya Emma dan William pun memutuskan untuk berpacaran. Dan hubungan pacaran mereka menjadi pusat perhatian teman-teman sekolahnya karena menganggap mereka sebagai pasangan yang sangat ideal karena sama-sama berprestasi dalam hal akademik dan non-akademiknya. Namun berjalannya waktu hubungan mereka mulai tidak sehat. Mungkin jika melihat secara fisik, Emma ini sosok wanita yang cantik, berprestasi dan memiliki banyak teman. Sehingga guys, banyak dari teman-temannya Emma menyukai kepribadian Emma sehingga ingin menjadikan Emma pacarnya. Secara tidak langsung membuat William sering merasa cemburu dan akhirnya mengubah sifatnya menjadi sosok pria yang sangat posesif dan overprotective yang membuat hubungan mereka sering putus nyambung. Saking protektifnya, Emma dilarang untuk bergaul, berkumpul dengan teman-temannya. Bahkan jika Emma pergi tanpa adanya William, disitulah William sering marah kepada Emma. Terkadang dia menelpon hingga berkali-kali dan mengirimkan pesan ke ponselnya Emma. Sehingga guys, Emma mulai dijauhi oleh teman-temannya. Walaupun seperti itu sikapnya William, namun Emma sangat mencintai William dan Emma pun lebih memilih William dibanding teman-temannya. Pada awalnya orang tua Emma sangat suka dan respect terhadap William. Namun ketika sudah melihat sikap William seperti itu, mereka pun menginginkan Emma dengan William segera putus. Namun guys, mereka pun menyadari hal itu tidak akan mudah dikarenakan usaha mereka untuk membatasi komunikasi dan pertemuan antara Emma dan William selalu gagal. Dikarenakan pada saat itu orang tua Emma pernah mengambil ponsel milik Emma.
Namun William diam-diam memberikan ponsel kembali kepada Emma agar masih bisa berkomunikasi. Disitulah orang tua menyadari jika Emma pun sangat menyayangi William. Mereka terjalin selama 2 tahun lamanya hingga William lulus dan berkuliah di Maryville College. Namun tidak menjadikan itu penghalang dan mereka tetap menjalin hubungan tersebut. Tetapi guys, hubungan mereka retak dikarenakan pada saat William berkuliah, Emma tidak sengaja melihat postingan William di Snapchat. Dia sering memposting foto bersama dengan wanita lain. Emma yang merasa sudah banyak mengikuti keinginan William dan membatasi pergaulannya dengan teman-temannya, ketika melihat itu, amarah Emma langsung meledak-ledak dan Emma pun segera mengirimkan pesan kepada William meminta untuk mengakhiri hubungannya dengan William. Walaupun William tidak menerima keputusan Emma, tetapi Emma tetap bertahan menginginkan putus dari William. Dan kabar putus itu pun sampai ke telinga orang tuanya, dan itu sangat diharapkan. Namun guys, usaha William untuk meluluhkan hati Emma tidak berhenti sampai di situ. William sampai mengancam akan melakukan bunuh diri. Pada awalnya Emma hanya menganggap itu sebagai gertakan saja. Namun Emma mendengar dari kawannya jika William meminum alkohol dalam jumlah yang sangat banyak dan juga meminum obat penenang dengan jumlah yang sangat banyak. Kabar itu sempat membuat Emma sangat khawatir. Pada tanggal 18 November 2016, Emma dan tim cheerleadersnya ingin merayakan kemenangan tim football sekolahannya. Pada awalnya, orang tua Emma tidak sering mengizinkan Emma untuk keluar dari rumah selain untuk bersekolah. Namun ketika melihat perubahan Emma semenjak putus dari William, Emma kembali lagi seperti sosok Emma sebelumnya, yaitu periang, supel, aktif, dan bergaul. Orang tuanya pun melihat Emma sudah tidak berkomunikasi dengan William. Mereka pun akhirnya mengizinkan Emma untuk mengikuti acara tersebut. Tengah meriahnya pesta di malam itu, tiba-tiba Emma mendapatkan pesan dari seseorang yang tidak diketahui, dan isi pesan tersebut berupa ancaman jika orang tersebut akan menyakiti orang yang Emma cintai dan meminta Emma untuk datang ke suatu tempat. Namun guys, Emma tidak memperdulikan pesan tersebut. Tetapi nggak lama dari situ, Emma kembali mendapatkan pesan yang isinya orang misterius itu mengatakan jika orang yang dicintai oleh Emma berada di tempat sampah dan menuduh Emma tidak menghargai hidup orang yang dicintainya. Sejak pesan terakhir itu, Emma mulai khawatir dan mengajak teman-temannya untuk menemaninya mengecek tong sampah di depan rumah tempat dia berpesta. Ternyata benar guys, ada sosok pria tergeletak di sana dan teman-temannya pun melihat sosok pria itu adalah William, sehingga mereka pun memastikan kondisi William. Ternyata William masih dalam kondisi hidup dan terbangun dari pingsannya dalam kondisi yang sangat linglung. William pun mengaku telah diculik oleh seseorang dan dipukul bagian kepalanya hingga pingsan. Pada saat itu Emma akan melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun William mencoba untuk mencegah Emma dengan berbagai alasan. Disitulah timbul rasa kecurigaan di hati Emma, dan William pun menelpon sahabatnya yang bernama Noah Walton untuk segera menjemputnya, dan akhirnya Noah datang dan pulang bersama dengan William. Pada malam tanggal 20 November 2016, Emma sedang berkumpul bersama dengan keluarganya dan juga saudara laki-lakinya yang bernama Evan. Di sana kedua orang tuanya merasa sangat senang melihat perubahan dalam diri Emma. Dia terlihat menjadi anak gadisnya yang sangat mereka sayangi. Hingga mereka pun pergi ke kamar untuk tidur. Tiba-tiba di tengah malam, Mark, ayahnya Emma, terbangun gara-gara terdengar suara dentuman yang sangat keras. Dalam kondisi setengah sadar, Mark pun memastikan dentuman itu hanya mimpi atau kenyataan. Ketika Mark akan kembali tidur, terdengar kembali dentuman untuk kedua kalinya, dan Mark pun bergegas mengecek ke seluruh ruangan rumah, termasuk ke kamar Evan dan Emma. Namun melihat dalam kondisi mereka sedang tertidur pulas, Mark pun kembali untuk memastikan semua dalam kondisi baik. Setelah itu kembali ke kamar untuk tidur.
Dan keesokan harinya pada tanggal 21 November 2016 pada pukul jam 6 pagi, Jill, ibu dari Emma, seperti layaknya ibu rumah tangga pada umumnya, dia menyiapkan sarapan untuk suaminya berangkat kerja dan kedua anaknya untuk berangkat ke sekolah. Dan disitulah Jill membangunkan Emma. Namun setelah dipanggil-panggil, Emma tidak kunjung bangun. Lalu Jill mencoba untuk menggoyang-goyangkan badannya Emma agar segera bangun. Tetapi guys, Emma tidak ada reaksi sedikit pun. Dan Jill pun membalikkan badan Emma. Disitulah Jill baru mengetahui jika Emma sudah tewas bersimbah darah. Dan Jill pun segera menelpon panggilan darurat 911. Where's your emergency? What's going on there? I'm just trying to wake up my daughter for school, and she has no pulse. How old is she? She's 16. You said that she's non-responsive? Yeah. Mendapatkan laporan darurat, polisi pun segera datang bersama dengan ambulan dan segera melakukan evakuasi terhadap jasadnya Emma. Dan polisi melakukan olah TKP. Pada awalnya mereka menyimpulkan jika Emma tewas akibat bunuh diri. Namun guys, kesimpulan itu berubah ketika polisi berhasil menemukan adanya dua lubang pada tembok di samping kasur di mana posisi Emma tidur. Lalu polisi pun menyimpulkan jika Emma tewas dengan cara ditembak, dan polisi menduga jika pelaku sangat tahu di mana posisi letak Emma tidur, sehingga pada saat dua kali ditembakkan, peluru tepat mengenai kepala Emma. Polisi mencari keterangan dari beberapa orang terdekat Emma, dan dari semua keterangan yang didapat, pihak kepolisian mereka menyebut jika orang yang sedang bermasalah dengan Emma adalah mantan pacarnya, yaitu William. Namun guys, para saksi tersebut tidak menuduh bahwa Williamlah yang melakukan penembakan. Justru mereka merasa khawatir karena sebelumnya William pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri. Dan menurut keterangan sahabat William yang bernama Alex McCarthy, William merasa trauma karena dia pernah diculik, sehingga dia mencuri pistol milik kakeknya untuk melindungi diri. Dan pihak kepolisian pun memanggil William Riley untuk dimintai keterangan. Di dalam interogasi, William menjelaskan jika malam kematian Emma, William menginap di rumah sahabatnya yang bernama Noah. Lalu dia pun sempat pergi ke rumah kakeknya, dikarenakan di malam itu dia sangat kalut dan dia selalu memikirkan Emma. Tetapi jawaban yang diberikan oleh William terlalu berbelit-belit, sehingga polisi pun langsung menanyakan apakah dia yang membunuh Emma. Dengan tegas dia mengatakan tidak, dan polisi pun memberikan pertanyaan pancingan dengan menanyakan di mana dia menyimpan pistol milik kakeknya. William pun membantah jika dia tidak pernah memegang atau memiliki senjata pistol. Keterangan yang disampaikan oleh William tidak sesuai dengan keterangan dari teman-temannya dan juga sahabat William. Mereka semua mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa William pernah menunjukkan pistol milik kakeknya. Namun pada saat itu William masih dibebaskan oleh pihak kepolisian dikarenakan masih kurang bukti. Setelah William kembali ke rumah, dia pun langsung menelpon sahabatnya yang bernama Noah. William menanyakan bagaimana caranya untuk menghapus sidik jari pada pistol. Noah pun terkejut dan mempertanyakan kenapa William ingin menghapus sidik jari tersebut. Dari pertanyaan William itu kepada Noah, Noah pun menceritakan kepada Alex. Mereka berdua meyakini jika yang melakukan penembakan dan pembunuhan adalah William. Terlebih William meminta kepada Alex dan Noah agar tidak memberikan kesaksian apapun kepada pihak kepolisian. Setelah Alex dan Noah berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk menceritakan kepada pihak kepolisian, dan mereka pun setuju untuk bekerja sama dengan polisi untuk mengungkap pembunuhan ini.
Noah dan Alex pun berkunjung ke rumah William. Tetapi sebelumnya mereka sudah dibekali kamera atau juga mikrofon untuk merekam pembicaraan tersebut. Di dalam pembicaraan itu, William tetap menyangkal jika dia yang melakukan penembakan terhadap Emma dengan alasan dia sangat menyayangi dan mencintai Emma. Namun ketika disinggung masalah pistol milik kakeknya, William ngotot ingin melenyapkan dan membuang pistol itu ke sebuah sungai dan meminta Noah dan Alex untuk membantunya, dan mereka pun setuju untuk membantu William. Mengajak kedua sahabatnya untuk keluar mengambil bungkusan barang, lalu mereka bertiga menuju sungai terdekat. Sebenarnya pergerakan mereka bertiga sudah diawasi oleh pihak kepolisian yang menyamar, termasuk pada saat mereka dalam perjalanan menuju sungai. Sesampainya mereka di sungai, William pun mengeluarkan isi bungkusan tersebut. Ternyata benar guys, isi bungkusan itu adalah sebuah pistol, dan ketika itu pun polisi langsung menyergap dan menangkap William. Success. Bag of trash. I just threw it in there. I don't know what's in there. I just want to throw it and be done. Oh my god. What? This is a real gun. Everybody put your hands out of the vehicle now! What the? Oh my god. Leave hands! Leave your hands out of the vehicle! Step out of the vehicle! Pada saat di dalam pengadilan, William mengatakan jika dia melakukan penembakan itu tidak sengaja, karena awal motifnya William hanya ingin melakukan teror yang membuat Emma ketakutan. Dan pada saat peluru itu ditembakkan, William tidak menyangka jika peluru itu bisa menembus tembok dan mengenai kepala dari Emma. William pun mengetahui Emma tewas keesokan harinya. Namun guys, pihak pengadilan atau hakim yang memimpin pengadilan pada saat itu tidak mempercayainya apa yang dikatakan oleh William, dan itu diperkuat dari hasil forensik. Dikarenakan melihat posisi William menembak, terlihat jika William sangat mengetahui posisi di mana Emma tidur sehingga mengenai kepala Emma sebanyak 2 kali. Pada tanggal 8 Mei 2018, William dinyatakan bersalah dan mendapatkan vonis hukuman seumur hidup penjara dan bisa mengajukan pembebasan bersyarat ketika sudah menjalani hukuman selama 50 tahun. Oke guys, itulah video gue kali ini. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian. Oke guys, sekian dulu dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?